Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan mengangkat tema terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang masih berjuang di Palestina ya. Hingga detik ini ya, kekejian Israel terhadap warga Gaza masih berlangsung. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun tak luput dari kekejamannya. Dalam benak kita bisa jadi pernah terlintas ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Gaza. Padahal sungguhnya mudah ya bagi Allah untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan apa yang terjadi, pasti ada alasan atau hikmah tertentu di baliknya. Hal ini adalah bagian dari rencana besarnya ya. Namun Allah hanya akan mengizinkannya sampai batas tertentu sesuai dengan janjinya. Tapi sementara itu Allah menguji kita untuk melihat seberapa banyak kesabaran yang akan kita miliki dalam situasi yang sulit ini. Dan berbicara tentang ujian, ya, saat kita memikirkan orang-orang Palestina yang mengalami deretan ujian itu, kita sebetulnya juga sedang diuji. Kita bisa duduk di ruang tamu yang sejuk, tidur di rumah yang nyaman, berjalan-jalan dengan bebas, bekerja dan hidup seperti biasa. Kita perlu bertanya, apa yang kita lakukan? Dan bukan hanya kita, tetapi para pemimpin dunia, apa yang mereka lakukan? Fitnah sana-sini karena ternyata keberkahan kita sedang tersumbat ya oleh penjajahan di Palestina. Berbagai aksi dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin, mulai dari aksi turun ke jalan, menyuarakan kezaliman yang terjadi di Palestina ya. Aksi boikot ya terhadap produk-produk yang mendukung penjajah, penggalangan dana, dan ada yang mengusulkan merelokasi warga Palestina ke negara lain. Meski terdengar sebagai sebuah jalan keluar ya, justru hal ini bisa mengaburkan kenyataan yang lebih fundamental, hak mereka untuk hidup di tanah yang telah mereka kenal sejak lahir. Nah, keadaan yang justru makin memisahkan mereka dari tanah air mereka dan semakin membiarkan tanah mereka untuk diambil alih penjajah. Dari sini kita bisa menarik benang merah gitu ya, bahwa pembebasan tanah Palestina harus didahului oleh pembebasan pemikiran kaum muslimin agar semangat perjuangan ini tidak timbul tenggelam oleh waktu. Agar umat Islam sadar bahwa bersatunya kaum muslimin sangat diperlukan, karena dengan bersatunya kaum muslimin akan tampak kekuatan yang sesungguhnya. Sejarah mencatat Baitul Maqdis selalu dalam genggaman kaum muslimin saat kaum muslimin bersatu. Perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa sudah dibangun ya pondasinya sejak masanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi sejak turunnya surat Al-Isra ayat pertama yang menjelaskan Masjid Al-Aqsa itu tidak pernah tidur sebelum menghatamkan surat Al-Isra dan Az-Zumar. Ayat tersebut terjemahnya berbunyi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa ya beliau setiap malam membaca surat Al-Isra ya? Karena beliau punya kerinduan dengan Masjidil Aqsa dan punya ambisi untuk membebaskan. Bagi beliau ini seperti hutang yang harus dilunasi. Nah, lalu kenapa di dalam surat Al-Isra ayat pertama itu Allah ikat Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Ini dua masjid yang menentukan ya keseimbangan alam semesta.
Kalau satu dari dua masjid ini dikuasai oleh orang-orang kafir ya, maka saat itu akan terjadi fitnah merajalela di dunia. Sumber keberkahan umat Islam, bahkan sumber keberkahan dunia itu ada di Masjidil Aqsa. Kenapa hari ini kita semua hidupnya sulit, banyak ujian? Ya bisa jadi karena hal ini. Nah, sebagai orang yang beriman, sebaiknya memang kita harus yakin ya akan janji Allah SWT bahwa suatu hari umat Islam akan sampai pada kemenangan. Janji Allah itu tertuang baik dalam firman Allah dan hadis, diantaranya surat Muhammad ayat 7, Intang surullaha yang surkum musabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya ia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 sampai dengan 6 ya, Allah berfirman, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguhnya kiamat tidak akan terjadi ya hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi